Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman media sekalian. Saya ingin menyampaikan berbagai update mencakup program pemulihan ekonomi nasional dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun dampaknya terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Kita semua tahu bahwa di seluruh dunia saat ini kita terus mencoba untuk mengendalikan peningkatan jumlah kasus positif COVID di seluruh dunia dengan jumlah yang sekarang mencapai 62,6 juta kasus dan jumlah kematian mencapai 1,46 juta. Pemerintah juga terus melihat berbagai perkembangan yang ada di seluruh dunia. Bapak Presiden tadi pagi menyampaikan kepada seluruh gubernur dan juga para menteri, terutama pimpinan kementerian dan lembaga, untuk tidak lelah dan tidak lengah di dalam menangani perkembangan COVID ini. Kita sudah masuki bulan terakhir tahun 2020 ini, dan ini adalah bulan di mana banyak sekali mungkin kegiatan masyarakat nanti menjelang libur akhir tahun yang perlu untuk diantisipasi. Dan oleh karena itu Bapak Presiden menekankan pentingnya bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan bupati untuk betul-betul melihat data. Beliau menyampaikan berbagai data yang perlu untuk diwaspadai, terutama kenaikan jumlah kasus positif. Dan ini berarti langkah-langkah untuk pencegahan akan terus ditingkatkan pada hari-hari ini hingga kita bisa melaksanakan untuk pengobatan melalui vaksinasi. Beberapa hal positif yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah menyangkut langkah-langkah di dalam penanganan COVID ini, baik di bidang kesehatan maupun sosial dan ekonomi. Pertama, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 695 triliun. Dan ini penggunaan anggarannya sudah mulai menunjukkan dampak yang baik atau positif, baik untuk penanganan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Jumlah anggaran yang kita alokasikan untuk di bidang kesehatan ini mencapai 97,9 triliun. Dan jumlah yang sudah digunakan juga terus meningkat, yang berarti menggambarkan kesiapan dari pemerintah untuk menangani COVID ini dari mulai pencegahan hingga pengobatan dan juga untuk pengadaan vaksin. Ini adalah sekarang pusat perhatian kita karena vaksin pertama yang akan hadir di Indonesia dan nanti akan dilakukan program vaksinasi diharapkan akan segera mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi yang lebih aman, meskipun ini tidak boleh diartikan bahwa kita kehilangan kewaspadaan. Kita harus tetap melakukan tadi menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu tetap dilakukan meskipun nanti akan ada vaksin. Jadi masyarakat apalagi ini menjelang akhir tahun tetap dan bahkan harus ditingkatkan disiplin protokol kesehatan. Ini untuk menjaga agar seluruh jajaran terutama mereka yang bekerja di garis depan seperti tenaga kesehatan bisa terus terlindungi dari meningkatnya bahaya COVID. Jumlah insentif tenaga kesehatan yang sudah dibayarkan mencapai 7,22 triliun untuk 681.000 tenaga kesehatan. Mereka yang selama ini berjuang dan masih terus berjuang. Kita harus membantu mereka supaya mereka tetap bisa diringankan dengan kita semua melakukan disiplin protokol kesehatan. Sudah 200 tenaga kesehatan yang meninggal yang sudah dibayarkan santunan kematiannya. Dan ini harus makin mengingatkan kita untuk terus berupaya sekali lagi mencegah penularan COVID. Dan pemerintah akan terus menggunakan anggaran kesehatan ini di dalam rangka mendukung untuk pengadaan vaksin COVID pada akhir tahun ini maupun awal tahun depan. Saat ini kita sudah mengeluarkan lebih dari 233 triliun untuk melindungi masyarakat kita dari segi sosial. Bantuan sosial dalam bentuk belanja
untuk lebih dari 10 juta keluarga yang mendapatkan program Keluarga Harapan. Kemudian masih ada lagi lebih dari 19,2 juta yang mendapatkan bantuan sembako dan bantuan tunai. Dan juga 1,9 juta ya di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi yang juga mendapatkan bantuan sosial. 9,2 juta lebih di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan sosial non-Jabodetabek tersebut. Di desa lebih dari 8 juta keluarga yang mendapatkan dukungan dari APBN. Dan masyarakat yang menikmati diskon listrik meliputi 31,4 juta keluarga. Termasuk juga mereka yang mendapatkan bantuan subsidi gaji yaitu lebih dari 12,4 juta, termasuk guru honorer 1,6 juta dan guru honorer di lingkungan Kementerian Agama lebih dari 0,8 juta orang. Jadi ini adalah bantuan sosial yang luar biasa besar yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat mampu untuk menghadapi COVID ini. Tidak hanya bertahan, namun dia akan kemudian kembali menjadi kuat. Termasuk seluruh siswa-siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. 51 juta siswa mendapatkan bantuan internet, kuota internet, dan juga 9,96 juta siswa di lingkungan Kementerian Agama, madrasah pesantren. Jadi total lebih dari 60 juta siswa dan mahasiswa semuanya mendapatkan bantuan kuota internet. Untuk para guru dan juga untuk para dosen juga diberikan bantuan internet. Kita sekarang melihat bahwa bantuan untuk usaha kecil menengah maupun dari sisi bantuan untuk dunia usaha juga kita pantau terus. Lebih dari 115,8 triliun bantuan untuk dunia usaha yang untuk usaha kecil menengah dan insentif usaha sebesar 120 triliun plus pembiayaan korporasi sebesar 61,2. Bagaimana dampak atau pelaksanaan dari berbagai program ini? Saat ini dari program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID sebesar 695 triliun, 431 triliun telah terrealisir. Dan kita masih akan melihat dari sisi penggunaan anggaran hingga bulan Desember ini masih akan ada anggaran yang akan terrealisir plus dana cadangan untuk vaksin totalnya mencapai lebih dari 664 triliun rupiah. Ini yang akan mendorong perekonomian pada bulan terakhir di tahun 2020 ini sesudah kita melakukan peningkatan belanja pada kuartal ketiga yang lalu. Program realisasi kesehatan mencapai 41,2% dan ini berarti 40,32 triliun sudah dilakukan pencairan. Apabila juga masih ada bidang kesehatan yang belum terserap, maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita. Saat ini kami bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga Menteri BUMN sedang menghitung berapa jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Yang itu diharapkan akan mampu memberikan daya tahan bagi masyarakat dan untuk bisa meningkatkan kegiatan masyarakat sehingga kita bisa terus menjaga keselamatan rakyat namun secara bertahap memulihkan kegiatan ekonomi kita. Di bidang program untuk perlindungan sosial yang tadi telah saya sampaikan sudah terrealisir 207,8 triliun dari 233 triliun. Ini artinya 88,9% sudah tercairkan. Dan sampai dengan Desember kemungkinan 100% akan bisa terrealisir karena memang masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan yang sudah diidentifikasikan dan datanya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Seperti saya sebutkan tadi, ada yang dalam bentuk PKH, kartu sembako, BLT tunai, maupun di dana desa,
serta dalam bentuk kartu prakerja, diskon listrik, dan juga bantuan beras, serta subsidi gaji, serta bantuan untuk kuota internet. Untuk usaha kecil menengah atau untuk bidang sektoral dan kementerian lembaga, yang penting untuk saya laporkan adalah dari 65,97 triliun, 54,9% sudah terrealisir atau 36,25 triliun. Ini terutama untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga. Karena berbagai program seperti padat karya, insentif di bidang perumahan, dan juga bidang pariwisata yang mengalami tekanan yang cukup besar. Sebesar 3,8 triliun. Sudah terrealisir 1 triliun dan ini untuk membantu berbagai destinasi pariwisata, pemerintah daerah dan hotel serta restoran untuk mereka mampu bertahan atau paling tidak meringankan beban mereka akibat menurunnya omset dengan adanya COVID ini. Kita juga akan terus mendorong kegiatan kementerian lembaga termasuk di bidang ketahanan pangan yang merupakan salah satu pilar penting di dalam menjaga stabilitas kita selama COVID maupun sesudah COVID. Untuk insentif usaha yang mencapai 120 triliun, kita sudah melihat ribuan atau ratusan ribu perusahaan yang menikmati insentif usaha ini, 46,4 triliun. Lebih dari 214.000 perusahaan yang memohon atau mendapatkan insentif dalam bentuk keringanan PPh pasal 21, yaitu untuk karyawannya, 131.000 wajib pajak atau perusahaan telah menikmati insentif tersebut. Kemudian untuk pembebasan PPh 22 import ada 14.600 wajib pajak. Mereka yang menikmati penurunan angsuran PPh pasal 25 itu adalah sekitar 66.300 dan mereka yang mendapatkan pengembalian PPN yang dipercepat meliputi lebih dari 2.200 perusahaan. Dengan adanya dukungan insentif ini, wajib pajak bisa diringankan. Mereka mendapatkan bantuan ini dan merasakan adanya dampak dari sisi bagaimana mereka harus menghadapi jumlah karyawan yang harus dikurangi jam kerjanya, atau dari sisi income atau jumlah upah yang harus dibayarkan. Juga dalam menghadapi tantangan di mana penjualannya menjadi lebih menurun. Inilah yang kita lakukan menggunakan instrumen APBN untuk membantu masyarakat kita. Kemudian pemerintah masih membantu melalui sektor perbankan. Kita menempatkan 64,5 triliun dana pemerintah di perbankan, yaitu Bank Himbara, bank-bank pembangunan daerah maupun bank syariah. Dari 64,5 triliun ini telah tersalurkan 254,37 triliun. Artinya dana yang diletakkan pemerintah secara murah di perbankan bisa meningkatkan hampir 4 kali lipat kredit yang disalurkan ke masyarakat. Siapa mereka yang menikmati? Lebih dari 3,74 juta debitur yang sekarang mendapatkan bantuan masyarakat, bantuan dalam bentuk kredit yang disalurkan perbankan. Ini yang diharapkan akan mulai bisa menjaga ekonomi kita untuk terus meningkat dan mulai menggeliat lagi. Terutama jumlah debitur ini dari 3,74, sebagian besar adalah para debitur kecil, sehingga mereka memiliki daya tahan yang makin tinggi. Kita melihat dari UMKM untuk bisa mendapatkan bantuan kredit program dari pemerintah ini, kita akan mendorong agar perbankan tidak segan mulai menyalurkan kreditnya. Nah, untuk itu pemerintah juga memberikan jaminan kepada kredit-kredit yang disalurkan.
Jaminan ini kita berikan melalui Askrindo dan Jamkrindo, sehingga apabila kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, mereka akan dijamin oleh Askrindo Jamkrindo. Tujuannya apa? Tujuannya agar perbankan bersedia mulai menyalurkan kreditnya dan perusahaan juga mulai meminjam sehingga ekonomi mulai bergerak kembali. Inilah yang sedang dan terus kita lakukan bersama-sama dengan OJK di dalam rangka untuk mendorong kembali perekonomian kita. Bank Indonesia, OJK, dan kami dari Kementerian Keuangan beserta LPS akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan kita agar mereka bisa ikut membantu memulihkan ekonomi nasional. Minggu ini Bapak Presiden telah memberikan atau menyampaikan daftar untuk pelaksanaan anggaran atau DIPA bagi pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Karena pada bulan Desember ini kita sudah menyiapkan untuk tahun anggaran 2021. Fokus kita untuk tahun 2021 adalah tetap di bidang kesehatan. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat kita bertahan di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari pada saat COVID-nya masih ada. Jadi, pengeluaran pemerintah untuk mendorong agar kenaikan testing PCR dilakukan secara lebih tinggi itu dilakukan. Anggaran saat ini untuk membiayai penyediaan PCR test di Indonesia maupun berbagai test kit tujuannya adalah untuk kita bisa melaksanakan 3T secara konsisten. Testing, tracing, dan treatment. Karena itu adalah yang merupakan bagian dari kepercayaan di dalam kemampuan kita mendeteksi di mana penyebaran COVID terjadi. Untuk tahun 2021, kita tetap akan mengalokasikan untuk bidang kesehatan lebih dari 169 triliun. Dan ini terutama untuk pengadaan vaksin dan untuk program vaksinasi. Juga untuk berbagai perbaikan sarana prasarana dan penelitian pengembangan untuk vaksin merah putih kita maupun untuk testing kita. Kita juga akan terus menjaga agar program dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan berbagai lembaga untuk penelitian dan penemuan vaksin di Indonesia akan terus didukung melalui anggaran yang memadai. Kemudian untuk vaksinasi, kita dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN tengah menghitung berapa jumlah populasi dan segmen populasi mana yang akan diprioritaskan. Anggaran disediakan dari mulai untuk pengadaan vaksinnya maupun di dalam program vaksinasinya. Saat ini keseluruhan kesiapan dari fasilitas kesehatan untuk program vaksinasi akan tetap dilakukan. Untuk tahun depan, pemerintah juga akan tetap menjaga berbagai program perlindungan sosial agar masyarakat masih tetap mendapatkan perlindungan yang cukup pada saat COVID masih belum betul-betul teratasi, karena memang vaksinasi pasti akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, belanja di bidang belanja perlindungan sosial akan mencapai lebih dari 233 triliun sendiri untuk tahun 2021. Dan ini diharapkan akan bisa membantu menjaga masyarakat kita dari COVID-19 dengan adanya bantuan pemerintah terutama untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dan untuk dukungan usaha termasuk untuk insentif akan dilakukan tahun 2021 sebesar 177 triliun. Teman-teman media sekalian, itulah yang kita terus lakukan untuk tahun 2020 dan persiapan tahun 2021. Seperti Bapak Presiden telah sampaikan di berbagai kesempatan, COVID ini adalah tantangan bagi kita semua. Dan kita semuanya harus tetap terus melakukan fokus bagaimana cara mencegah untuk penyebaran COVID. Oleh karena itu, Bapak Presiden akan sangat melihat data secara detail. Seperti hari ini, beliau menekankan bahwa berbagai kenaikan dari sisi kasus positif
harus segera direspons oleh para menteri dan pemerintah daerah, terutama menjelang akhir tahun di mana akan ada beberapa event, termasuk pilkada maupun berbagai liburan untuk akhir tahun. Ini yang merupakan instruksi Bapak Presiden kepada kita semua, agar kita tetap memberikan suasana bagi masyarakat di dalam melakukan kegiatan, entah itu di tingkat keluarga, sosial, atau ekonomi, secara lebih optimal, namun tanpa memperburuk penyebaran COVID-19. Kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa menjadi produktif, namun kita juga pada saat yang sama bisa ikut menangani pencegahan penyebaran COVID. Itu hanya bisa terjadi kalau kita semua disiplin. Jadi meskipun nanti teman-teman sekalian akan melakukan kegiatan untuk pilkada atau untuk berlibur pada akhir tahun, jangan pernah lupakan disiplin protokol kesehatan. Masker harus selalu ada, cadangan selalu ada, gunakan dan jangan hanya ditaruh di kantong. Gunakan di setiap kesempatan, jaga jarak dan selalu membersihkan tangan dengan mencuci dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kalau kita semuanya ikut disiplin, maka kita bisa mencegah COVID, namun kita juga bisa mulai memulihkan ekonomi, memulihkan kegiatan sosial, dan juga bisa membantu masyarakat kita sehingga mereka mampu mendapatkan kegiatan usahanya meningkat karena kita semua berpartisipasi dan menjaga. Itulah yang ingin ditekankan oleh Bapak Presiden pada hari ini, dan pada minggu-minggu ini kita akan terus fokus untuk melihat semua perkembangan dan tentu kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk betul-betul menjaga akhir tahun ini jangan sampai jumlah kasus meningkat pada saat masyarakat kegiatannya meningkat baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan APBN dalam hal ini akan terus mendukung seluruh kegiatan masyarakat dan mendukung ekonomi. Sehingga diharapkan perekonomian kita akan juga mulai pulih dan bertahan terus untuk bisa makin mendekati kondisi normal. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.